Nah, makan siang ke Tayan, balik lagi. Beda lah. Luar biasa. Termasuk inflasi di Pontianak ini kan ditentukan dari Kubu Raya ini kan. Karena sebagai suppliernya kan. Kalau bermasalah supplier ini, inflasi di Pontianak pasti tinggi. Ini salah satu strategi juga memang peran pemerintah. 6 atau 7 desa yang belum masuk listrik PLN. Oh, masih ada desa-desa yang belum teraliri PLN ya? Mungkin boleh dirubah apa mindset masyarakat jadi. Oh, rumah panggung itu rumah masa depan gitu. Bagi Kubu Raya itu. Bukan rumah cor padat. Sejenak kita, dialog asik. Halo sahabat Sekda Podcast, jumpa lagi kita dalam Sejenak Kita, Dialog Asik. Kali ini kita kedatangan Bu Dini Satika, beliau Kepala Bagian Sumber Daya Alam di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Selamat pagi Bu Dini. Selamat pagi Bang Yus. Gimana kabar sehatnya? Alhamdulillah. Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya harus sehat dulu ya Bu. Sehat dulu. Karena kalau tidak sehat bagaimana mau berkarya ya, beribadah juga. Yang penting ya, sehat kalau saat hari sekarang. Karunia yang luar biasa untuk kesehatannya. Sehat mahal ya. Iya. Kalau udah sakit ya pasti mahal ya. Yang itu bisa langsung jatuh miskin. Iya, benar. Kalau udah berada di rumah sakit yang tidak disangka-sangka harus ditindak, dirujuk kemana-mana, itu apapun habis dilepas itu ya. Keluarga di sini? Alhamdulillah semua di sini. Jadi anak pun kerjanya dekat juga. Jadi di sini ya. Tinggal di mana Bu Dini? Di Gusti Hamzah, kalau dulu namanya Pancasila. Jadi rumah saya pas di belakang masjid. Jadi alhamdulillah lah kalau beribadah juga nyaman, tinggal ke sebelah. Oh iya. Ya. Bapak sekarang? Sekarang Bapak udah pensiun, sudah kurang lebih 3 tahun pensiun. Dulu di Kubu Raya juga kan Bapak? Bapak terakhir di Asisten 3. Di Asisten 3. Jadi sekarang ya mengurus anak istri. Oh iya. Kebetulan juga diamanahi menjadi ketua Dewan Kemakmuran Masjid sebelah rumah, karena memang rumah sebelah masjid. Jadi ya lebih banyak beribadah ya. Ada ini Bapak, saya sering lihat Bapak keluar kota apa? Ya itu memang tuntutan beliau, kalau udah Sabtu Minggu, apalagi kalau ada libur panjang sedikit pasti minta jalan keluar kota. Saya bilang dia udah nunggu saya dari Senin sampai Jumat nggak kemana-mana gitu. Jadi kalau Sabtu Minggu dia pasti minta jalan keluar kota gitu. Ya, tapi sehat aja Bapak ya? Alhamdulillah. Usia pensiun masih segar. Kalau di rumah kan ini pool ini. Setiap hari kerja kan Bu Dini sampai sore gitu ya. Sore. Nah, Bapak di rumah enggak ada aktivitas lain? Tadi ngurus masjid segala itu ya. Kalau bulan puasa nih alhamdulillah di masjid juga sibuk Pak. Jadi beliau juga sibuk juga. Jadi karena kan kegiatan masjid juga ini tarawih, buka bersama tarawih. Terus sekarang iktikaf 10 hari terakhir nih iktikaf. Jadi pagi juga ada kuliah subuhnya. Jadi kalau malam malah justru Bapak sibuk nih kalau Bapak. Jadi kapan ketemunya? Kalau siang Bu Dini yang sibuk, malam Bapak yang sibuk ya. Pas sahur dan buka aja Pak. Pas sahur dan buka itu. Makanya kalau udah Sabtu Minggu pasti ngajak jalan gitu. Kalau hari Senin sampai Jumat dia bilang udah nunggu saya balik ya udah jam berapa katanya. Ya itulah waktu yang jadi Sabtu Minggu tetap jalan. Ya jalan ya. Walaupun misalnya gini sarapan di Tahu Sumedang, makan siang di Mempawah, balik lagi udah gitu. Cuma untuk sarapan aja. Pernah makan siang ke Tayan, balik lagi. Beda lah. Luar biasa. Tapi dinikmati perjalanan itulah yang buat keakrab. Anak juga ikut. Nah, kalau anak sih adalah
risau kata dia. Kalau pergi cuma makan terus balik lagi kan lama di mobilnya Iya, gitu kan. anak-anak kan apalagi punya kesibukan sendiri juga ya. Biasa udah ada lebih sibuk dari kita. Ya, ya. Cucu belum ini? Belum. Belum. Kok bapak dah ya, Bang Yus sudah nih. Iya. Iya. Iyalah. Karena keluarga dengan keakraban itu insya Allah ya kan bisa menyemangati juga ya. Kalau ke kantor kan lumayan itu jalur macet juga itu ya. Alhamdulillah 7 titik udah saya hitung Pak. 7 titik 7 macet. titik macet ya. Iya, udah saya hitung dah. Berapa lama itu dari rumah ke kantor? 35 kalau sekarang 35 menit. 35 menit ya. Melewati 7 7 titik macet, macet. ya. Iya, Udah saya hitung dah. jalur macet. Karena di benar. setiap U-turn Ahmad Yani itu macet kan Pak. Ya. Itu ada berapa U-turn yang saya harus lewati, terus rumah saya juga banyak lewat sekolah gitu kan. Kalau udah jam sekolah. Iya, iya. Jadi Ya, tapi 7 titik macet udah saya hitung dah tuh. iya, tapi saya lihat Bu Dini tetap ini disiplin kerja jam Alhamdulillah. ya 7:30 udah. Soalnya kalau saya enggak gitu nanti anak buah saya lebih siang lagi kalau datang. Nah ini Iya. ini kepemimpinannya Iya. dilihat ya. Kalau saya tepat waktu, kalau anak buah saya banyak itu saya bisa marah. Kalau saya marah juga, saya ya? nggak bisa marah jadi. Bisa marah juga. Ya sekali-sekali boleh marah ya. Sekali. Sebelum di bagian SDA di Bapeda dulu Di ya. Bapeda di bagian pemerintahan dan pembangunan manusia. Nah, itu berkutat dengan stunting, kemiskinan ekstrim. Nah itu isu-isu apa strategis itu ya. Memang sejak awal apa PNS di Kuburaya. Saya di Sambas pertamanya di Oh, Sambas. Kemudian pemekaran Singkawang saya ikut ke Singkawang. Terus pemekaran Kuburaya ikut suami pindah ke Kuburaya. Oh. Jadi saya spesialis pemekaran Pak. Jadi saya udah biasa yang kantornya darurat, duduknya Oh, tikar. bukan satu meja berdua bertiga, terus atau kalau enggak gantian. Nah, ini saya udah duduk nih ya, silalah yang lain belum duduk gitu kan. Ya, namanya daerah baru pemekaran memang ini Kuburaya juga masih apa berbenah ini kantor-kantor juga masih belum maksimal semua ya. Jadi kemarin yang padat benar di mana awal-awal Kuburaya di gedung Pramuka Geraha Pramuka itu, itu ya. Awalnya dulu. Saya juga merasa tuh Berarti Bu Dini dari awal itu sudah 2008. Dari pemerintahan awal ya. Itu langsung di Bapeda. Di Bapeda. Singkawang juga saya di Bapeda. Kalau yang di Sambas saya di Ekbang. Oh, di Ekbang. Yang menangani perencanaan juga itu kalau dulu ya. Di Ekbang enggak. Kalau perencanaannya dia ada Sungramnya. Oh, di Sunggram ya dulu ya. Ekbang kayak yang kita di Ekbang ini. Iya. Sekarang ngurus perkebunan juga sih Pak kalau waktu di Sambas tuh Ekbang. Ekbangnya ya. Nah, sekarang di SDA berapa jumlah staf di SDA? 8, jadi 9 sama saya. 9. Ada berapa strukturnya? Ada 3 subkoor. Subkoor. Ada subkoor pertanian, kehutanan dan perikanan, subkoor lingkungan hidup dan pertambangan, subkoor energi dan air. Jadi sektor pertanian, perkebunan segala itu ya. Masuk peternakan segala itu ya. Pertambangan energi dan lingkungan itu ya. Kalau perangkat daerah yang di Ampu? Perangkat daerah di Ampu, kalau yang pasti langsung itu pertanian, perkebunan, perikanan, kemudian LH. Kalau yang lain kan memang kewenangannya sudah di provinsi, jadi perwakilan di kabupaten itu di bagian kita. Oh, tidak kayak ada pertambangan, dinas yang menangani energi, ya. Bagiannya. Ya. Nah, kalau dengan jumlah staf 8 orang tadi ini dengan tupoksi seperti itu, struktur seperti itu, gimana? Bisa jalan ya? Apa cukup itu? Alhamdulillah masih bisa terhandle. Masih bisa terhandle ya. Masih bisa terhandle. Ya. Tapi untuk pengembangan
berikutnya sektor-sektor itu, ini kan kalau di sekretariat ini kan menangani kebijakan umum kan, kebijakan umum, tapi juga melakukan monep beberapa yang teknisi lapangan kewenangannya. ya. Nah, untuk pengembangan ke depannya sektor-sektor ini kebijakannya apa saja kira-kira yang sudah direncanakan atau sudah dilaksanakan. Misalnya kan Kuburaya sektor pertanian lah misalnya. Kan Kuburaya ini dikenal sebagai lumbung pangan kedua di Kalbar ini kan. Iya. Nah, ini secara berdasarkan pantauan evaluasi gimana nih potensi pengembangan potensi pertanian di Kuburaya ini? Memang kan saya baru 3 bulan di sini nih. Pertama yang saya ini kan penguatan data nih semua sektor baru bisa saya kaji satu-satu nih. Kalau selama ini saya lihat sih pertanian ini memang kita ya bisa cenderung stagnan atau menurun sedikit lah kali. Terus tapi memang sih dari kajian-kajian sebelumnya tuh memang kurang menunjang gitu kondisi lahan Kuburaya itu untuk sektor pertanian itu kurang optimal ya untuk apalagi untuk padi gitu kan. Jadi bisa dilihat juga dari nilai pendapatan petaninya gitu. Nah, itu memang sangat memprihatinkan karena kemiskinan itu sebagian besar malah petaninya gitu kan. Padahal, di kantong-kantong pertanian ini ya. Jadi memang ya perlu terobosan-terobosan lah seperti yang tadi kita diskusikan gitu kan. Perlu terobosan-terobosan bagaimana bisa meningkatkan pendapatan petani. Kemudian memang ya perlu pertanian ini juga perlu keluarlah jadi dari zona nyamannya mungkin ya agak sedikit bereksplorasi bagaimana dia pola-pola kan sistem pertanian sekarang kan banyak sudah maju ya, sudah maju, sudah modern. Memang sih kalau saya ingat itu Kalbar ini pernah diteliti oleh IPB kalau tidak salah. Itu bahwa memang lahan di Kalimantan Barat ini tidak cocok untuk pertanian. Cocoknya untuk tanaman keras untuk perkebunan. Ya, makanya seperti Bu Dini sampaikan tadi memang tidak maksimal jadinya. Apalagi Kuburaya ini sebagian besar kan gambut gitu kan. Nah, yang namanya lahan gambut ini unsur haranya rendah, tingkat kadar asamnya tinggi ya. Jadi pasti nggak cocok untuk pertanian. Tapi mau nggak mau pertanian ini harus dipertahankan ya untuk menjaga ketahanan pangan ya. Pasti dicari terobosan-terobosan. Ya itu. Nah kembali terkait dengan lahan juga. Memang riskan sini. Ini bidang Bu Rini juga yang menangani terkait dengan lingkungan ya. Lingkungan. Nah, gambut ini kan kalau dibuka kanal-kanalnya, ini bisa tenggelam Kuburaya nih ya. Iya. Karena turun gambutnya pada saat air pasang laut naik, tenggelam nih. Nah ini dilematis memang kalau untuk didukung infrastruktur pertanian seperti itu ya. Ya mudah-mudahan lah ditemukan kebijakan pola-pola sistem pertanian modern yang tidak mesti seperti selama ini. Memang betul kata Bu Dini ya. Kalau begini terus kapan sejahteranya petani ya? Kurang ya akan menjadi miskin terus. Miskin terus ya. Iya, miskin terus jadinya. Makanya kantong-kantong kemiskinan itu ada di pertanian ya. Melanjutkan kemiskinan. Oh, jangan. Jangan sampai kita seperti ini tugas pemerintah ini bagaimana membuat kebijakannya ya. Mengatur, mendorong. Kan sistem pertanian udah maju. Malah ada orang bertani nggak di tanah, di atas atap pun bisa bertani sekarang, ya kan? Nah, jadi tidak mesti tergantung tadi tanah gambut, ya kan? Di atas atap pun bisa. Dan ya kalau untuk pertanian memang, tapi memang harus dijaga ketahanan pangan karena
bagaimanapun ini untuk ketahanan negara juga. Itu juga bangsa sudah negara. ditetapkan LP2B-nya, Pak. Oh, Lahan kemudian sudah pertanian berkelanjutan. Sudah. lahan-lahan pertanian berkelanjutan Iya, sudah ditetapkan ya. Sudah. Cukup luas ya, Bu. Nah, ini belum saya inikan juga nih karena saya Hmm. belum dapat juga ininya. Spot-spotnya tersebar di Tersebar di semua wilayah, kecamatan. kecamatan yang memang kantong-kantong pertanian. Oh, iya. Kakap Batu gitu ya. Ampar mungkin ada juga. Kalau ya selain pertanian, berarti petani ada kegiatan lain dong untuk menjaga kesejahteraannya ya. Karena kalau mengharapkan hasil pertanian aja emang tadi Nah, harusnya begitu, Pak. ini ya. Nah, selama ini pembinaan untuk pemberdayaan petani tadi supaya dia adalah meningkatkan pendapatannya itu, ada programnya juga dari Pemda. Kalau dari Pemda saya belum melihat secara langsung, tapi kalau beberapa mitra pembangunan itu sudah banyak yang membantu pendampingan. Ada yang misalnya kalau yang di Pungbur itu dari Pertamina itu dia selain bertani juga ada juga membuat pembibitan mangrove tapi yang akan dibeli oleh Pertamina sendiri. Jadi Pemda memfasilitasi pihak ketiga juga untuk ikut. Kita mencari banyak mitra untuk membantu. Karena banyak LSM juga banyak yang membantu bagaimana meningkatkan produktivitas petaninya. Gitu. Terus ada juga yang kalau di Terentang itu mulai diinisiasi agro silvo fishery. Jadi ada pertanian, agro, silvo itu kehutanan tuh biar harmonis gitu. Sama fishery ada ikannya. Berwawasan lingkungan lah ya. Ada ikannya. Itu NGO dari lokal apa jaringan luar? Ada juga yang lokal, ada juga yang pendanaannya dari luar, tapi pelaksananya NGO lokal. Oh gitu ya. Itu Pemda memfasilitasi ya. Bagus kalau gitu ya. Jadi memang mesti punya jejaring untuk pengembangan itu. Jadi sama ini tapi banyak teman-teman Bapeda yang ini, tapi saya mulai masuk nih pelan-pelan untuk juga menjaring teman-teman. Jadi biar bisa lebih luas pendampingannya. Iya. Ya memang harus terkoordinir sih ya. Iya. Nggak bisa juga lepas takut nanti di lapangan ada masalah. Iya. Pemda juga harus memfasilitasi gitu ya. Karena mereka juga perlu Pemda juga Pak biasa kan untuk dasar hukum mereka. Karena mereka juga tidak akan mendapat pendanaan kalau tidak ada kerjasama dengan Pemda. Iyalah, Pemda mendukung dari sisi itunya ya. Tapi fokusnya tetap untuk kesejahteraan masyarakat tadi. Jadi kita fungsinya juga untuk mensinergikan satu sama lain ya. Karena kan LSM itu kalau tidak diatur kan tumpang tindih dia wilayahnya, terus juga bidang yang mereka. Ya memang banyak sebenarnya potensi sumber daya, modal sosial yang ada di masyarakat ya. Tinggal bagaimana di manage secara bersama-sama, bersinergi untuk tujuan tadi kesejahteraan tadi ya. Kalau pertanian selain padi tadi, petani kan kemudian juga banyak nih perkebunan masyarakat kayak kelapa ke dalam itu ya. Itu juga beberapa sih investor itu sebenarnya udah mau investasi seperti gula kelapa gitu kan. Tapi mereka ini kan yang organik maunya gitu kan. Jadi karena mereka itu akan lempar ke pasar Eropa gitu. Cuma permasalahan kita itu di sini kadang pengelolaan itu belum organik. Dia kalau disemprot
pakai herbisida aja Oh, dia iya. udah nggak mau gitu loh. Apalagi kalau pakai pupuk kimia itu juga nggak mau dia. Wah, itu. Tapi sudah ada di mana tuh di Mempawah udah ada yang bisa mengkondisikan itu organik, tapi itu baru satu desa apa satu perusahaan gitu. Nah, ya, kalau Mm-mm. kalau daerah lain bisa, mestinya Kuburaya juga Harusnya bisa deh. Tapi kan selama ini yang sudah dengan kimia gitu, untuk supaya netral bisa dianggap organik itu butuh waktu juga itu membersihkannya dia. bisa bulanan Pak itu, misalnya Iya. tanahnya biar tercuci gitu. Ya, cuci dulu gitu ya. Ya, tapi kalau emang ada potensi gitu kan, Iya. jadi tidak hanya mengandalkan pertanian, dan memang harus dijaga juga pertanian tadi. Ada lahan pertanian berkelanjutan tadi ya, untuk menjaga ketahanan pangannya. Ya, betul itu. Tapi kesejahteraan petani juga perlu ditingkatkan dengan Perlu sektor-sektor lain, dicarikan. komoditi lainnya. Kalau untuk perkebunan lainnya, ini Kuburaya yang unggul apa nih? Kan Horti juga Lumayan sih. Kuburaya penyumbang. Mm-mm. Karena sebagai daerah hinterland Pontianak, ya kan, kebutuhan Pontianak itu kan disuplai dari Kuburaya ini ya, Iya, pangannya, sayur-sayur mayur gitu kan. sayurannya. Kalau perkebunannya sih masing-masing kecamatan tuh ada unggulannya sendiri-sendiri. Misalnya ada pinang, terus kalau Ambawang masih karet gitu kan. Sudah dipetakan itu ya, Ada masing-masing wilayahnya. kakap ini masih kelapa dalamnya. Iya. Nah, ini kan mesti ada kebijakan ini. Itu Pemda lah yang ngatur. Karena kalau enggak, termasuk inflasi di Pontianak ini kan ditentukan dari Kuburaya ini kan. Karena sebagai suppliernya kan. Kalau bermasalah supplier ini, inflasi di Pontianak pasti tinggi. Ini salah satu strategi juga memang peran pemerintah. Kalau dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sendiri untuk mengembangkan sektor-sektor di Kuburaya ini kuat ya. Kalau sebelumnya tuh agak kurang lah Pak. Kalau tahun-tahun terakhir ini saja sih yang sudah mulai Belakangan ini udah mulai banyak ini ya, banyak lah ke kabupaten kota itu diperhatikan gitu. Kalau sebelumnya tuh kayak provinsi jalan sendiri gitu loh. Jadi sekarang sudah mulai. Karena tadi itu perencanaan awalnya belum sinkron tadi ya, belum nyambung. Padahal ya pasti provinsi maupun pemerintah pusat kan juga berkepentingan untuk membina sektor ini kan. Sekarang sudah pasti mulai ada. Tahun 2 tahun terakhir ini udah saya rasakan tuh peran provinsi udah semakin ada lah gitu. Oh ya, syukurlah, mudah-mudahan bersinergi gitu ya. Karena tidak mungkin hanya petani aja dibiarkan berupaya menjaga ketahanan pangan misalnya. Ya, harus disupport juga memang. Kalau untuk kebutuhan-kebutuhan itu seperti bibit, pupuk segala macam itu nggak ada kendala untuk petani Kuburaya. Kan ini biasanya isunya di mana-mana masalah pupuk itu, kalau di Kuburaya nggak ada masalah. Sama lah kayaknya. Sama ya? Sama juga. Saya kira Kuburaya nggak masalah. Sama juga. Karena Terus upaya kebijakan Pemda apa itu? Untuk kemarin beberapa sih saya pernah dengar, tapi waktu itu saya belum menangani ini gitu kan, yang tidak sinkronnya datangnya pupuk sama masa tanam gitu kan, yang akhirnya ya agak terlambat istilahnya gitu. Jadi ya kalau ini perlu kita ingatkan juga sih OPD teknis untuk lebih mensinergikan lagi gitu. Jadi bisa optimal lah hasilnya. Iya. Itu saja. Ya mudah-mudahan ke depan semakin terkoordinasi, bersinergi, fokus untuk petani ini ya, termasuk untuk memenuhi kebutuhan produksi petani tadi ya. Kalau untuk sektor peternakan ini kan terkait dengan inflasi juga ini kan lumayan nih.
lumayan. Sektor peternakan nih, daging ayam, telur ayam. Ya. Ini di Kuburaya gimana Sejauh kebijakannya? ini untuk ketersediaan menjelang Lebaran Hari-hari ini raya ini. masih aman, tapi memang Kuburaya masih juga mendapat pasokan juga dari kabupaten kota lain gitu, terutama kayak telur itu Singkawang ininya Memang belum mandiri kita ya terkait belum dengan. memenuhi. Berarti peluang potensi besar dong. Harusnya besar. Maka saya suruh teman-teman di ruangan tuh, potensi masih banyak nih, saya bilang gitu. Potensi masih pasar marketnya Peluang masih besar. masih terbuka gitu ya. Iya. Iya. Rata-rata telur itu masih dari Singkawang. Kan lumayan jauh. Sekarang Singkawang Pontianak nggak bisa 3 jam belum tentu ya. Apalagi Apalagi harus kalau kita bisa ambil pasar itu gitu. Iya. Karena Pontianak juga dari Singkawang telur. Nah, Kuburaya sebagai daerah hinterland mestinya bisa menangkap ini dengan peluang kondisi ini. yang luas lahan. Tapi kebijakan Pemda sendiri untuk mendorong ini gimana? Memfasilitasi masyarakat, ada bantuan-bantuan tetap? Terdekat ini masih kemarin itu pengadaan telur itu untuk persiapan Ramadan dan Lebaran dulu, Pak. Jadi kalau untuk ke masyarakatnya nih, untuk Kuburaya bisa ini yang jangka pendek jangka dulu pendek nih, untuk menjaga inflasi ini ya. Kalau untuk Pasar, operasi pasar nih ya. operasi pasar. Ini kan Pak PJ juga aktif nih. Iya. Ya. Hampir setiap hari beliau Pak PJ Bupati operasi pasar. keliling cek pasar-pasar ya. Iya. Kalau untuk mendorong masyarakatnya nih, saya belum ini nih, belum berdiskusi dengan dinas yang menangani peternakan. Kalau itu sih peluangnya masih besar. Iya, peluang besar. Dan saya yakin, apalagi Pak PJ Bupati ini kan jabatan pokoknya kan Kadis Perindak kan. Beliau tahu persis potensi market di Kuburaya, di Pontianak, ya kan. Itu potensi nih, dikembangkan. Ya. Sudah ada, tapi memang pasarnya masih terbuka luas. Ada investor apa yang melirik untuk produksi dalam skala besar, untuk kan lumayan besar itu kebutuhannya. Belum ada juga nih. Belum ya. Belum ada juga nih sampai. Itu saya yakin Pak PJ pasti punya itu. Iya. Kita gali. Pak PJ Bupati pasti punya itu. Kita gali. Mitra-mitra ya, investor itu. Ya, tapi memang perlu perencanaan sih memang ya. Iya. Karena kalau misalnya ada investor itu lumayan, berarti bisa efeknya lumayan tuh dari pakannya. Kita juga bisa pasar pakan bisa kita garap juga gitu kan. Ya, karena posisi strategis Kuburaya ini yang menguntungkan itu sebagai daerah hinterland ibu kota. Apalagi Singkawang boleh produksi misal, cuman kan pasti cost-nya tinggi. Jauh. Karena jauh itu ya kan. Peluang bagi Kuburaya memang ya. Nah, kalau perikanan juga sama ya. Ada yang naik, ada yang turun juga ininya Pak. Mungkin. Terus cuma untuk yang masyarakatnya ini sudah banyak nih mitra-mitra pembangunan yang melakukan pendampingan ke masyarakat yang di perairan lah. Kan banyak tuh desa-desa kita yang dikelilingi sungai gitu kan. Mangrove-nya banyak. Jadi kan sekarang arah kebijakannya kan kawasan itu harus tetap dijaga, tapi harus bisa memberikan manfaat pada masyarakat sekitarnya. Jadi kayak di kawasan hutan Mengkalang itu ada beberapa desa di situ, itu teman-teman mitra pembangunan tuh mendampingi dalam program tutup buka sungai istilahnya. Jadi itu misalnya sungai, kalau tutup itu istilahnya berarti tidak boleh dilakukan penangkapan selama misalnya 3 bulan. Berarti ambil sungai lain gitu loh. Bukan berarti tutup kayak tutup pintu, tapi maksudnya bukan kayak pintu air gitu, tapi aktivitasnya. Jadi itu memberikan waktu untuk ikan, kepiting itu untuk berkembang biak. Jadi itu memang sudah berjalan berapa tahun dan memang hasilnya itu lebih optimal produktivitasnya daripada diambil setiap hari tanpa jeda gitu. Itu yang menjaga siapa? Yang ngelola masyarakat sendiri? Masyarakat desa udah mempunyai perdesnya, peraturan desanya itu udah berjalan. Ada peraturan desanya ya.
Jadi mengontrol masyarakat sendiri gitu ya. Sungai Nibung, Mangkalang itu udah gitu mereka. Ya bagus itu ya. Jadi alam sempat untuk meregenerasi ya, Iya. memproduksi Jadi ulang. ada waktu mereka untuk berkembang biak. Iya, dan lingkungan jadi lebih terjaga ya, lestari. Itu memang udah terbukti optimal gitu Pak, hasilnya gitu. Kalau budidaya sendiri, perikanan budidaya Budidaya berkembang. saat Saya ini lihat sudah itu di sungai-sungai itu juga banyak sudah keramba-keramba mulai apung. keramba kan? apung. Dan kemarin juga kita baru bincang-bincang diskusi untuk program K3, kolam, kandang, kebun. Nah, itu juga diharapkan Terintegrasi gitu ya. bisa membantu program penanggulangan stunting untuk masyarakat-masyarakat yang juga bantu untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrim, Pak. Dulu sempat ada satu desa pernah melaksanakan. Nah, sekarang nih belum ada lagi nih, tapi kemarin juga pernah kami inisiasi dengan salah satu mitra pembangunan, tapi belum ACC nih. Mereka baru menggarap Sintang. Mudah-mudahan berikutnya dia bisa bantu kita menggarap di Kabupaten Kuburaya. Nah, itu ya bagus itu dari ya. pakai itu saja sih, pakai kolam-kolam terpal gitu. Terus nanti bisa masyarakat secara sederhana untuk kebutuhan rumah tangga aja udah lepas gitu ya. Atasnya bisa tanam kangkung. Iya, benar-benar. Ya pola-pola sistem itu sekarang berkembang di kota-kota. Iya. Kalau kendala lain untuk budidaya ini apa? Pakan enggak masalah pakan. Pakan ya turun naik harga itu pasti Pak, pasti ada waktunya. Nah, itu iya. Terus tapi ada juga sih kita di Kakap ya, itu sudah mulai ada yang produksi pakan ya. Produksi pakan. Iya. Sudah apa dikelola Poktan ya. Tapi mungkin sudah di ini juga sama desanya. Oh, ada BUMDes ya. BUMDes. Ya memang kan kalau budidaya perikanan ini kan masalah utamanya di pakan ini kan. Pakan. Itu kos produksinya lumayan. Yang paling besar itu di pakannya, bukan di operasional pemeliharaan dan sebagainya, pakannya. Ya syukurlah kalau memang di Kuburaya sendiri sudah bisa ada yang memproduksi pakan untuk kebutuhan itu ya. Dan itu Pemda support dong ya. Mendorong juga itu ya. Bantuan-bantuan sering diberikan untuk sektor budidaya tadi. Mungkin dalam bentuk pelatihan-pelatihan, masih dalam pelatihan, bantuan bibit. Termasuk sarana produksinya misalnya kerambaknya apa segala ada ya. Ada. Ya memang harus ada intervensi pemerintah juga ya. Apalagi kendala di masyarakat tadi masalah permodalan itu pasti itu. Keramba itu juga perlu bisa di ini Pak. Kalau saya lihat di Mempawah tuh Pak, kerambanya udah bisa juga tempat wisata dia gitu loh. Oh iya, jadi destinasi ya. Dibikin bagus, terus tempat pemancingan gitu di sungainya. Iya, mestinya bisa. Jadi ada satu tempat itu dia menyewakan perahunya untuk mancing, terus juga kerambanya tuh dibikin ada pondoknya gitu. Enak gitu, jadi agak teduh lah pemandangan gitu kan, jadi ada pemandangan gitu. Kalau misalnya mestinya bisa untuk memaksimalkan tadi potensinya ya. Apalagi Kuburaya Pontianak ini penduduknya udah 1 juta lebih nih kan. Udah kalau dihitung-hitung 1,3 juta penduduk. Ini kan butuh destinasi lah. Iya. Jadi nggak ke mall terus ya. Ke mall terus konsumtif jadinya. Liburan kalau anak sekarang ini liburan tipis-tipis. Liburan tipis-tipis. Iya. Ya, benar itu. Potensi sekali itu. Kan ada juga yang
pengen dengan alam. Kemarin sih baru itu tadi tuh tuntutan pergi keluar daerah kan. Oh enak juga nih, bagus sih bikinnya gitu. Ya, itu juga salah satu peluang bagi Kuburaya kan. Iya. Selama ini kan mindsetnya keluar kota gitu kan, sementara perjalanan udah capek gitu ya. Peluang bagi Kuburaya sana. Kalau dibikin bagus gitu. Tapi udah banyak sih saya lihat itu tumbuh destinasi-destinasi di Kuburaya ini. Tapi spot-spot yang ya kecil-kecil lah. Tapi kalau yang itu kan sekalian keramba gitu kan. Pulang bawa ikan untuk nyayur ya, anggap saja belanja. Dibikinnya rumah makan juga. Iya. Ya benar itu. Diperkayalah fungsinya kali ya Pak. Iya. Jadi Lebih ada pemasukan lebih. Berdayaannya. Oke, kalau subkor yang lain tadi apa? Energi pertambangan Energi ya. dan air. Emang pertambangan di Kuburaya ada apa potensi pertambangan Kuburaya? Kalau yang sekarang banyaknya itu masih mineral bukan logam ya, pasir. Ya. Memang Kuburaya apa? Konsep awalnya kan tidak main di bawah tanah ya. Iya. Konsep awalnya main di atas tanah untuk menjaga lingkungan juga ya. Sama kayak provinsi DIY lah, Jogja ya. Walaupun mereka punya potensi kayak apa, kalau di pantainya itu pasir yang hitam-hitam itu potensi tambangnya luas, tapi nggak dimanfaatkan ke sektor tambang, main di atasnya pariwisata yang dimainkan. Pariwisata. Kuburaya juga saya lihat konsepnya gitu, nggak main di bawah tanah, tapi mainnya di atas tanah itu, perkebunan, pertanian gitu ya. Kalau energi sendiri, sudah semua daerah sudah apa tercover ini? Kalau energi kan listrik desa itu ada masih sekitar 6 desa yang belum 6 atau 7 desa yang belum masuk listrik PLN. Oh, masih ada desa-desa yang belum teraliri PLN ya? Jadi kemarin juga udah kita inikan ke PLN, koordinasikan. Sebenarnya sudah masuk roadmap mereka, tapi memang ada beberapa kendala. Kendalanya rata-rata itu desa ini berada di kawasan hutan lindung. Jadi mereka itu untuk melakukan pembangunan perlu izin khusus, jadi juga perlu waktu. Kita juga diminta membantu untuk mempercepat proses itu. Seperti kayak di Sungai Nibung itu kan hutan semua tuh, hutan lindung, Dabung. Itu belum Kemudian ada beberapa daerah yang memang agak sulit aksesnya, itu diarahkan untuk menggunakan PLTS. Tenaga surya. Jadi komunal itu ya. Jadi daerah-daerah tadi yang seperti kawasan-kawasan hutan tadi, selama ini energi mereka pakai apa ya? Pakai genset masing-masing. Genset masing-masing. Ada juga yang dikoordinir desanya, misalnya hidupnya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi gitu. Jadi iuran masyarakat berapa gitu. Lumayan juga operasionalnya itu ya. Iya, sangat besar. Ada juga yang udah pakai PLTS komunal seperti di Sungai Kerawang, Sumber Agung sama Muara Tiga. Tapi itu juga tahun ini sudah mulai masuk listrik PLN. Ya sumber energi ini kan macam-macam sekarang, teknologi luar biasa kan. Jadi tidak mesti investasi jaringan PLN, lumayan juga itu investasi, karena wilayah Kuburaya ini kan luas sekali ya. Terpisah-pisah lagi dengan pulau-pulau gitu ya. Tapi lumayan kita indeks listriknya itu ya. Udah lumayan besar daripada kabupaten kota lain gitu. Oh gitu ya. Udah 90-an persen. Jadi cuma tinggal beberapa desa gitu. Wah, luar biasa juga atensi PLN itu ya. Ya memang potensi Kuburaya luar biasa. Daerah baru tapi udah bisa dibandingkan beberapa daerah lain bersaing dengan daerah bisa lain. Ini ya.
Pasti karena melihat potensi apa yang perlu dikembangkan tadi. Sehingga memang energi, air bersih. Nah, kalau air bersih sendiri Air gimana? bersih tidak di saya, Pak. Oh, bukan di Bukan. bagian Jadi kita airnya SDA tuh ya? ini lebih ke potensi air tanah, air permukaan, ya, dari alam ini ya. potensinya. Oke. Kalau misalnya ini kan orang mau berinvestasi, ini kan utamanya akses lah ya, Akses infrastruktur, kemudian energi, sarana prasarana listrik. pendukung listrik, air bersihnya, ya kan. Iya. Nah, kalau Bu Dini melihat sendiri, ini ketersediaan ini, fasilitas ini, sehingga investor bisa berinvestasi di Kuburaya, kira-kira sudah visible nih, sudah mendukung ini. Kan kita kalau wilayahnya tuh terbagi dua nih kan, Pak. Wilayah hinterland perkotaan sama yang wilayah pinggir itu ya. Perairan gitu Perairan. istilahnya. Itu Dalam. yang kalau yang perairan itu yang agak masih aksesnya ya belum bisa lewat air dikatakan mudah gitu masih ini karena ya mudah-mudahan jembatan yang kita impikan bisa menyambung ke Kubu, Teluk Pak Kedai itu akan sangat. Saya lihat itu semangat Pak PJ Bupati untuk mendorong jembatan itu. Itu sebenarnya udah kita rencanakan di RT RW itu udah ada ya. Sudah ada. Ya, perencanaan udah ada, FS, idenya udah ada itu ya. Ya mudah-mudahan lah, karena Pak PJ Bupati sangat concern terkait dengan hal itu, karena beliau melihat kemarin diskusi dengan beliau, Pak PJ Bupati melihat itu strategis jembatan itu, karena menghubungkan beberapa desa, terus potensi sumber daya ekonomi masyarakat itu selama ini terhambat. Kalau misalnya itu udah ada jembatan itu bisa kita dorong provinsi untuk membangun akses ke Kayong itu bisa lewat Kuburaya gitu kan. Iya, nyambung itu ya. Berarti kan kita lebih banyak jalan yang dibangunkan provinsi. Iya. Ya pasti provinsi juga pasti bersemangat lah ya. Karena untuk kepentingan skala provinsi, Kuburaya adalah salah satu daerah yang strategis mestinya. Kalau ini isu lingkungan ini juga isunya luar biasa nih. Ya kan, bahkan global nih. Ya, apa aja nih program di Kuburaya terkait dengan isu-isu lingkungan ini? Kemarin perhutanan sosial banyak dibentuk di Kuburaya. Perhutanan sosial itu kita udah 30 kalau nggak salah. 30 lokasi ya. Jadi sekarang itu banyak juga teman-teman mitra pembangunan nih yang bantu kalau di lingkungan itu alhamdulillah. Banyak juga pendanaan-pendanaan dari luar gitu kan yang juga membantu gitu. Jadi kalau alhamdulillah lingkungan kalau Kuburaya itu nggak tahu karena dekat kali Pak ya. Jadi magnet-magnet isu lingkungan si cepat. NGO ini rata-rata pilihnya Kuburaya gitu ya. Dan kita terkenal dengan mangrove-nya yang paling bervariasi, paling luas gitu kan. Jadi enak nih kita menjualnya nih gitu. Jadi memang kemarin juga sudah ada lagi masuk USAID kolektif, itu dia kelautan yang efektif yang lestari. Jadi itu mangrove gitu kan. Jadi bagaimana mangrove itu bisa membantu, jadi arahnya tuh lahan terjaga kelestariannya tapi bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitarnya. Jadi konservasi itu kalau dulu kan saklek Pak, konservasi udah kayak nggak boleh disentuh gitu loh. Nah, kalau sekarang konservasi jalan tetapi bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Itu jadi seperti kemarin kita itu kalau mangrove itu bisa jasa lingkungannya, itu bisa dijual jasa lingkungannya, perdagangan karbonnya gitu istilahnya. Oh, ada ini carbon trade di Kuburaya.
potensinya ada, tapi memang kebijakannya kan belum jalan nih dari pemerintah pusat. Nah, kemudian kita tuh ada bekantan, ternyata ada bekantan, ada pesut gitu kan. Nah itu bisa menarik pariwisata nih sebenarnya. Ya, flora Jadi, faunanya luar biasa ya. Jadi kemarin juga sudah diskusi dengan pemerintah provinsi, dinas perikanannya itu, jadi dibikin apa ya? Dibikin suatu kayak titik-titik wisata yang bisa bisa jadi dibikin dijadikan trip wisata gitu ya. Trip wisata. Jadi kendaraannya atau difasilitasi perahu motornya itu misalnya open order itu buat sebulan sekali dia jalan gitu kan, trip ke sini, terus ditawarkan ke masyarakat siapa yang mau daftar kayak di Tanjung Puting itu kan yang lihat monyet-monyet itu kan, nah itu antri Pak untuk bisa ikut trip itu gitu loh. Jadi dia terjadwal gitu. Jadi orang bisa daftar gitu kan. Dan itu juga bisa kita tembus pasarnya internasional kalau misalnya. Iya, itu biasanya dari luar itu wisata minat khusus itu ya. Iya, itu. Jadi ya kemarin juga dibantu teman-teman LSM itu tetap masyarakat desa itu bisa menjaga lingkungannya biar bisa kita. Jadi masyarakat desa kan pertamanya merasa kalau kami jaga, mereka kadang mengambil kayu mangrove-nya untuk arang gitu kan. Kalau kami tidak boleh mengambil kayunya, terus kami hidup pakai apa gitu kan. Jadi ya itu ditawarkan solusinya seperti pariwisata. Gitu. Ya, apa artinya usaha masyarakat yang tidak merusak lingkungan itu kayak wisata tadi justru merawat pendapatannya bisa lebih besar gitu. Dan itu bukan omong kosong Pak, itu pernah saya didatangin oleh suatu event sale internasional gitu kan, ada sale internasional. Jadi datang ke sini pernah sebelum COVID itu. Jadi dia udah survei nih kita nih titik labuhnya mereka. Jadi mereka itu ada event sailing internasional itu ada komunitasnya yang suka berlayar nih. Masyarakat dunia yang suka berlayar tuh misalnya Sail to Indonesia gitu kan. Nah, jadi titik labuhnya itu kemarin kita dikakap. Jadi mereka untuk isi perbekalan bisa di situ gitu kan. Terus nanti dia ke spot-spot mangrove-nya atau ke spot-spot wisata pesut, bekantan itu pakai kapal layar mereka yang lebih kecil gitu. Nah itu kemarin juga sudah didiskusikan lagi kita sama provinsi juga sudah mulai diinisiasi lagi lah untuk membuat trip-trip itu. Jadi desa juga kemarin juga diajak diskusi dan mereka juga tertarik. Ya pasti semangat tuh desa masyarakat itu ya. Karena potensi ekonomi lagi itu. Bisa kita tawarkan lagi ke event-event internasional gitu. Iya. Nah kalau ini kan belakangan dengan perubahan iklim segala macam ini kan banyak ini bencana-bencana terkait dengan isu lingkungan. Ini lingkungan kerusakan lingkungan ini nggak terjadi di Kubu Raya ya? Sejauh ini kalau mendengar tadi perencanaan program lingkungan tadi di backup juga dengan NGO bahkan dari luar itu kayaknya bisa lebih lestari gitu ya. Sejauh ini kita deforestasinya ya, laju kerusakan hutannya itu sudah menurun Pak. Sudah menurun. Jadi sudah mulai lebih aware lah kita akan kelestarian lingkungan. Nah itu kan berarti kan apa yang dilakukan ada progresnya ya, ada kemajuannya. Tapi kalau kerusakan alam sendiri, kan saya dengar ada satu desa itu
kola karang gitu ya. Yang itu luar biasa itu. Itu Abrasi. gimana tuh? Abrasi pantai lautnya. Itu kan lumayan juga tuh. Bisa satu desa hilang itu. Itu ya. Ya, itu memang sudah kejadian nih Pak. Itu mangrove-nya juga udah habis itu memang di situ pentingnya kita menjaga mangrove-nya. Tapi ya itu ya mau ndak mau Pemda harus turun tangan dan itu perlu biaya besar gitu kan. Dan apa? Ada strategi untuk itu, perencanaan apa untuk mengatasi hal itu? Paling kalau jangka pendeknya sih itu tetap harus dibikin apa? Pemecah ombak. ombak. Lumayan Lumayan mahal. karena itu sudah juga dibuat DED-nya sih karena memang lokasinya agak susah dijangkau oleh pemerintah provinsi. Nah, itu jadi setiap penganggaran itu agak diabaikan dulu lah gitu istilahnya. Apalagi Tapi kalau itu diangkat sampai ke provinsi atau menjadi isu nasional juga diangkat. kalau sebelum COVID itu kita sempat udah dibahas di sini Pak, tapi kedepannya saya kurang mengawal ya karena saya tidak mengawal. Bukan bidang bukan bidang itu. SDA ya, itu bidang penanggulangan bencana ya. Iya. Iya, menarik sih memang. Banyak hal itu terkait Kita selalu kalah dengan yang di pinggir jalan itu seperti kayak membawa itu pemecah ombak. Ya kalau itu tidak terlalu besar karena sih ya. mereka kan gampang diakses gitu. Iya. Apa turunannya juga masih landai kan. Kalau ini kan langsung kalau kayak jurang itu di laut itu ya. Itu kalau diletakkan pemecah ombak itu langsung hilang itu, langsung tenggelam itu. Iya, si cari cara tapi itu lain. sebenarnya tidak langsung karena itu kan tadinya daratan. Jadi tidak langsung lautan gitu. Ya? 1 kilometer itu daratan yang hilang kan. Iya. Daratan harusnya. Ya berarti udah agak landai itu ya. Bisa diletakkan pemecah ombak. Iya. Kalau musim kering tuh kelihatan masih itunya. Masih pantainya kelihatan itu ya, landai. Ya cuman penanggulangan bencana lah itu yang menangani ya. Kalau isu lingkungan lain apa aja lagi? Kalau di Kuburaya paling banjir, air tergenang gitu. Banjir. Ya karena daerahnya baik itu apalagi pada saat air pasang laut sama hujan memang kita deras ya pasti banjir ya. Iya, lingkungan pemukiman ini ya. Itu bidang SDA juga itu ya. Lingkungan kan udah mulai banyak nih keluhan masyarakat yang banjir di pemukiman itu ya. Memang sedang El Nino juga gitu kan. Iya. Memang dilematis ya, karena kan ketinggian permukaan tanah Kuburaya ini kan hanya 0 sampai 3 meter lah di atas permukaan laut ya. Begitu air laut naik 0,5 meter aja udah di bawah permukaan laut ya. Ya udah pasti tenggelam gitu ya. Atau ada strategi lain? Mungkin mau ditanggul ditanggul pantai-pantai di Kuburaya ini supaya air laut nggak masuk kayak mana Belanda gitu. Gila Pak, itu panjang pesisir kita aja berapa? Iya, kan perairan kita terpanjang di Kalbar ya. Gitu. 194 kilometer ya. Kalau pengalaman-pengalaman dari perencanaan harus berdamai dengan alam misalnya ya. Kalau emang daerahnya rawan tergenang ya nggak bisa bikin rumah yang ini, harus rumah panggung gitu kan. Harus kembali lagi ke situ kita gitu. Memang dulu gitu ya. Iya, nggak bisa kita melawan alam gitu kan. Iya. Nah ini menarik ini. Karena memang mesti disosialisasikan juga ke masyarakat bahwa Kuburaya ini ya kan terbentuknya sebagai apa daerah rawa ya, apa gambut ini kan rawa gitu kan. Nah memang konstruksi bangunannya mestinya konstruksi yang daerah rawa gitu. Kalau di ilmu tata ruang itu hidup damai harmonis
dengan dengan alam, alam. gitu. Iya, harusnya gitu ya. Ada apa upaya kebijakan untuk ke arah sana dari Pemda, mensosialisasikan, mendorong masyarakat seperti itu ada. Ini saya lihat rumahnya, bangunan-bangunannya cuma apa? Rumah masa kini. Nah itu juga itu. Iya. Jadi istilah itu juga akhirnya membuat masyarakat, oh Iya. saya Belum. nggak mau lah kembali karena ada istilah rumah masa kini itu yang begini. Padahal tadi harusnya yang di apa tagline-nya itu Iya. Belum berdamai dengan alam tadi. belum di situ kayaknya kebijakan Iya. pembangunan kita, misalnya Ya. terutama sektor perumahan gitu, belum ada, dan perlu juga di ini kan Pak. Ya mestinya itu kan kalau kosnya saya rasa sama aja itu kan membangun Iya. model apa cor padat lah istilahnya dengan cor gantung. Tergantung. Kayaknya kosnya sama lah barangkali ya. Cuman rumit tidaknya aja barangkali. Cuma kan kita banyak pengembang rumah-rumah sederhana, rumah apa yang tipe itu, apakah mau mereka pakai cor gantung gitu kan? Tergantung. Saya dulu tinggal di Perumnas 4 itu, Nah, itu. Sungai Bawang kuburan itu cor gantung, Tapi pakai kayu. pakai kayu, cor gantung. Tapi sekarang kan sudah bisa juga pakai Ya cor apa cor beton gentong. dibuat apa beton juga bisa kan. Jangankan yang ini, rumah saya aja sekarang kalau udah banjirnya kayak kemarin yang lumayan ekstrim itu, Banjir juga? masuk juga. Walaupun sebentar gitu, karena udah sama dengan sekarang kan juga rata-rata jalan juga udah di beton ya. Jadi Ya apalagi dari jalan awal itu udah segini naiknya gitu kan ya. Ya udah tenggelam lah rumah kita. ya itu dampaknya karena semuanya apa cor padat beton gitu. Ya akhirnya menghilangkan space untuk kawasan-kawasan resapan air itu kan. Semua udah beton semua, ya udah gelam dia jadinya. Ya, memang Kemarin juga betul itu. dari ini juga dari provinsi kemarin sudah menyurat ke kita tentang untuk membentuk forum DAS. Nah, itu kemarin juga udah datang orang BP DAS-nya ke sini juga itu Pak. Bagaimana kita menjaga catchment area, daerah tangkapan airnya. Apa kalau masih hutannya sudah terbuka itu perlu direhabilitasi gitu. Tapi ini mungkin setelah Lebaran lah kita diskusikan lagi pembentukan forum DAS itu. Melibatkan semua pihak sih. Ya, itu Akademisi juga. Mesti melibatkan banyak pihak itu. Tapi saya rasa yakin semua pihak mendukung karena kepentingannya luar biasa ya. Kalau udah banjir udah susah. Jadi mungkin nanti kan kalau misalnya udah ada terbentuk itu daerah-daerah tangkapan air, daerah genangan itu bisa kita sosialisasikan, jadi masyarakat bisa menyesuaikan nih kalau mau bangun rumah. Saya rasa menarik juga sih, karena udah sering ngelihat rumah model-model cor padat itu, sekali-sekali ngelihat yang apa rumah panggung itu menarik juga gitu. Depan rumah saya bikin rumah panggung yang bisa dibongkar pasang itu kan. Iya. Iya, tapi menarik. Jadi unik sendiri rumah dia gitu. Makanya jadi menarik. Jadi setiap orang lewat pasti lihatnya, bagus rumah itu rumah siapa gitu pasti gitu. Ya bolehlah Pemda didorong lagi mensosialisasikan ke masyarakat untuk ya tadi berdamai dengan alam tadi ya, termasuk pembangunan rumahnya supaya nggak kebanjiran kan. Kalau udah kebanjiran repot sendiri, barang-barang habis ya. Syukur-syukur nggak ada kerusakan barang elektronik lah, mebeler lah ya. Kalau saya yang parah tuh kerusakan lantai Pak, pakai ini kemarin kembang semua. Nah iya, ya, itu kan jadi ya mungkin boleh dirubah apa mindset masyarakat jadi rumah panggung itu rumah masa depan gitu bagi Kuburaya itu, bukan rumah cor padat, rumah modern Kuburaya, justru rumah panggung rumah modern Kuburaya ya karena ke depan kan
mindsetnya Kalau penting. dibikin cantik kan jadi cantik juga. Gitu. Iya, itu kan udah banyak lah desain-desain Iya, desain. ini kan. Ya, cuman nggak tahu cost-nya aja. Apakah itu lebih mahal sehingga masyarakat kan khawatirnya pasti menimbang cost juga, cost pembangunannya. Iya. Iyalah, mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan yang lebih ramah lingkungan, ya kan? Masyarakat juga terbiasa untuk berdamai dengan lingkungan Iya. di tengah isu-isu lingkungan sekarang, dan juga ekonomi masyarakat tadi, termasuk tadi ketahanan pangan juga itu harus dijaga, itu ketahanan pangan. Seimbang lah semua Pak ya. Iya. Ini tugas berat ini bagian SDA nih. Iya. dengan 9 personil Iya. membuat kebijakan, memantau, ya kan, mengkaji semua itu. Kan Cukup ini, dirasa cukup 9 personil nih. nanti kalau nggak cukup saya minta Bang ke Bang Yus. Tolong. sudah alarm nih. Tapi selama ini tim kerja Alhamdulillah solid. Solid Jadi aja kita ya. tidak berkapling-kapling gitu, tapi tetap kapling itu maksudnya Tanggung yang jawabnya. bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya ada ini bisa turun semua. Gitu. Nah, itu luar biasa tuh, membutuhkan kepemimpinan yang tidak gampang itu, ya kan? Saya bilang saya jarang marah, tapi jangan bikin saya naik darah. Saya bilang Berarti harus tensi terus dong. enggak juga. Kadang kalau udah keterlaluan aja sih. Iya. Ya, gaya kepemimpinan. Kalau dengan staf kan mesti tarik ulur juga kadang Pak. Ya. Ya, mungkin kiat-kiat dari Bapak yang lebih berpengalaman. Tapi masing-masing orang, masing-masing situasi kan kadang gaya kepemimpinannya kan beda-beda. Ya kan? Iya. Nah, situasinya juga kan menuntut. Harus seni kepemimpinannya pasti berbeda-beda. Nah, kalau udah pejabat administrator itu kan memang di kepemimpinan lah. Baik, Bu Dini, makasih banyak ini udah menyempatkan hadir. Ini banyak hal sebenarnya yang ditangani, dibahas, ya. Luar biasa kebudayaan dengan luas seperti ini, dengan jumlah masyarakat yang sangat nomor 3 terbesar di Kalbar ya. Potensinya luar biasa. Terima kasih, semoga sehat, sukses selalu Bu Dini ya. Ya, makasih juga buat Bang Yus, semoga tetap sehat. Amin, sama-sama. Demikian sahabat Sekda Podcast, bincang-bincang kita, sejenak kita berdialog asik dengan Bu Dini Satika. Banyak hal yang mudah-mudahan bisa menginspirasi, mendorong kita juga, ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita, seluruh masyarakat kebudaya, untuk tadi berdamai dengan alam, tapi tetap bisa mensejahterakan masyarakat. Sampai ketemu lagi di sesi lain yang lebih asik adanya. Salam. Sejenak kita dialog asik.